Kasus NT Harum di Korea Selatan adalah salah satu skandal kriminal terbesar yang mengguncang negara ini pada tahun 2020. Kasus ini melibatkan eksploitasi seksual online yang sangat kejam dan melibatkan ratusan korban, termasuk perempuan dan anak-anak di bawah umur. Tentang kasus NT Harum. Kasus NT Harum atau NT Harum Case adalah kasus yang merujuk pada tindak kejahatan jual beli konten eksploitasi seksual yang terjadi di Korea Selatan pada 2020. Kasus ini berawal di aplikasi pesan Telegram, di mana seorang pria bernama Moon Hyung-wook menciptakan ruang obrolan tersembunyi yang disebut NT Harum. Menggunakan identitas Gat-Gat, pria ini bersama dengan beberapa pelaku lainnya mendistribusikan konten seksual eksplisit secara ilegal. Salah satu pelaku utama lainnya adalah Cho Jo-bin, menggunakan identitas Baksa atau Dakter. Bersama-sama, mereka mengoperasikan grup ini sejak tahun 2018 hingga 2020. Saat kasus ini terungkap dan menjadi gempar, terungkap grup Telegram NT Harum ini beranggotakan sekitar 260.000 orang yang terbagi ke dalam 8 grup bertingkat. Mereka tidak hanya berbagi video dan gambar korban yang dipaksa melakukan tindakan seksual, tetapi juga memperdagangkan akses konten ini kepada ribuan anggota yang harus membayar untuk bergabung. Awalnya, para penggemar NT Harum ini akan mendapatkan beberapa detik trailer dari kontennya. Mereka yang ingin menonton lebih lanjut harus membayar dan setelahnya akan diundang ke grup berikutnya. Untuk menyamarkan transaksi, sindikat pelaku menggunakan mata uang kripto karena penggunaan mata uang langsung bisa sangat beresiko. Harga untuk bergabung ke grup berbayar ini bervariasi tergantung pada tingkat kekejaman dari konten yang ditawarkan. Ada yang mendapat harga 200.000 won atau sekitar 2,6 juta rupiah. Ada juga yang membayar hingga 1.500.000 won atau sekitar 20 juta rupiah. Harga yang berbeda menandakan banyak level dalam grup ini, dengan semakin banyak kekerasan dan eksploitasi pada level yang lebih tinggi. Salah satu di antaranya adalah ke-vape yang berisi pornografi khusus anak-anak dan satu lagi yang berisi khusus memancing korban lewat iklan lowongan pekerjaan. Dari semua versi grup NT Harum, satu yang paling terkenal adalah Baksa Room. Baksa Room berisi konten-konten pornografi yang kebanyakan direkam sendiri oleh sang korban. Meski direkam sendiri, tentu saja ini termasuk kasus kekerasan seksual. Para korban sebagian besar terdiri dari remaja dengan usia paling tua 18 tahun. Mereka dipancing lewat iklan pekerjaan bergaji tinggi di media sosial yang menggiurkan. Di sini, Cho Jo-bin menjadi sosok sentral. Ia memanipulasi korban dengan mengaku sebagai orang yang bekerja di bidang model atau pekerjaan paruh waktu yang sah. Setelah berhasil menjalin kontak dengan korban, ia akan meminta foto tubuh mereka sebagai bagian dari kriteria audisi. Setelah itu, Baksa memberitahu bahwa para pelamar akan bekerja khusus untuk sponsor dan sponsor itu akan mengirimkan uang. Setelah sang sponsor mengirim uang, pelamar harus kembali mengirimkan foto-foto. Di tahap ini, biasanya banyak korban memilih mundur karena ketakutan. Namun, tentu saja tidak semudah itu. Para pelamar dilarang mundur dengan ancaman penyebaran foto-foto yang ke keluarga, teman-teman dan sekolah. Akhirnya, mau tak mau, mereka harus menjadi budak dalam NT Harums dengan mengirimkan foto atau video sesuai dengan perintah Baksa. Di tingkat normal, biasanya para budak hanya diperintahkan untuk kemudian videonya akan dijadikan bahan pemerasan dan pengancaman berikutnya. Selanjutnya, permintaan untuk para korban akan semakin bertambah dan menjadi semakin liar. Ada konten saat mereka harus merekam diri sendiri dan mengukir kata budak di kulit hingga ada juga yang dipaksa merekam diri mereka sedang berhubungan dengan saudara laki-laki sendiri. Bahkan, ada pula yang merekam hinggapi dan dimasuki serangga. Benar-benar keji dan mengerikan. Di Baksa Room, peran operator terbagi ke 4 kategori. Pertama adalah para pencuci uang. Tugas mereka adalah mencairkan uang baksa dari cryptocurrency. Peran kedua adalah pencuri identitas. Mereka bertugas mengumpulkan identitas-identitas pribadi para korban, termasuk dengan cara phishing. Ketiga, promotor. Mereka bertugas mempromosikan dan merekrut pelanggan baru Baksa Room. Dan peran terakhir adalah VIP. Mereka yang berperan sebagai VIP mempunyai privilese untuk ditunjuk secara langsung dan rahasia oleh Baksa untuk menemui para budak dan mereka secara langsung. Itu harus direkam dan kemudian dibagikan ulang sebagai konten. Kasus NT Harums akhirnya terungkap. Dengan rincian kasus yang mengerikan ini, mengapa NT Harums terungkap begitu lama? Inilah pertanyaan di benak banyak orang. Sebenarnya, sejak 2018, sudah ada usaha untuk melaporkan NT Harums ini oleh sejumlah pria yang masuk ke dalam grup. Sayangnya,
Polisi Korea Selatan saat itu masih meremehkan bahayanya kasus ini. Mereka berpikir bahwa ini adalah transaksi pornografi biasa saja. Ilegal, namun tidak begitu bombastis. Sebelumnya, Hyung-wook juga menggembar-gemborkan bahwa ia dan para pelaku lainnya takkan pernah bisa tertangkap. Namun hal ini berubah saat pada 2019, dua media Korea Selatan, yaitu Seoul Shinmun dan Sisa Journal, melakukan investigasi. Mereka melakukan penyamaran untuk mengungkap kejahatan tentang grup Telegram yang memperjualbelikan konten pornografi anak. Di bulan Agustus 2019, Electronic Times menjadi media pertama yang memberitakan tentang NT Harum bersama dengan SBS TV. Kabar ini menjadi gempar dan memicu kemarahan publik. Sebanyak 5 juta orang menandatangani petisi untuk mengungkap siapa saja orang-orang yang berada di chatroom tersebut. Polisi mulai menangani kasus ini dengan sangat serius. Setelah berbulan-bulan investigasi dilakukan, pihak terkait akhirnya berhasil menemukan sosok di balik NT Harum yang menggemparkan ini. Korban-korban yang terkonfirmasi berjumlah sekitar 103, dengan 26 diantaranya di bawah umur. Bahkan, ada anak perempuan yang masih berusia 11 tahun. Korban-korban ini dipaksa melakukan tindakan yang tidak manusiawi dan direkam oleh pelaku. Akibatnya, mereka seringkali mengalami trauma berat akibat eksploitasi ini. Bukan itu saja, beberapa selebriti Korea Selatan juga nyaris menjadi korban NT Harum. Pada September 2018, aktris Shin Se-kyung dan Bomi Ae-ping sempat menjadi korban kamera tersembunyi di tengah-tengah syuting Pocha Beyond Borders di Eropa. Dalam kasus ini, Choi Jo-bin rupanya mengiming-imingi staf para selebriti ini dengan sejumlah uang. Untungnya staf tersebut ketahuan dan mendapat hukuman dengan masa percobaan 3 tahun 18 bulan. Saat tertangkap, Choi Jo-bin mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian. Baginya, aparat sudah melakukan tugas baik karena membantu mengerem kehidupan iblis yang tak bisa ia hentikan. Pada 25 Maret 2020, sebanyak 111 pengacara wanita menyatakan kesediaannya untuk memberikan bantuan hukum kepada para korban yang menjadi korban eksploitasi. Hal ini merupakan langkah konkret dari Asosiasi Pengacara Wanita Korea untuk memberikan dukungan bagi para korban yang sudah menderita kerugian tidak terkira. Hukuman berat untuk para pelaku. Kasus NT Harum memicu kemarahan besar di seluruh Korea Selatan. Ribuan orang menandatangani petisi online yang mendesak hukuman maksimal bagi pelaku, serta perlindungan lebih lanjut bagi korban kekerasan seksual digital. Setelah kasus ini terungkap, hukuman berat sudah menanti para pelaku. Choi Jo-bin ditangkap pada Maret 2020, dan identitasnya diungkap secara publik, yang merupakan langkah yang jarang terjadi dalam sistem hukum Korea Selatan. Biasanya, tersangka kriminal dilindungi identitasnya sampai ada vonis yang jelas. Tetapi dalam kasus ini, publik menuntut transparansi dan hukuman yang keras bagi pelaku. Pelaku utama lain, Moon Hyung-wook yang dikenal sebagai God, juga ditangkap bersama dengan Kang Hun dan Lee Won-ho. Dari penangkapan ini, beberapa dakwaan yang terbukti antara lain. Choi Jo-bin mengeksploitasi 25 wanita, termasuk 8 di bawah umur. Kang Hun memeras 18 korban, termasuk 7 di bawah umur. Moon Hyun-wook membuat dan mengoperasikan 12 chatroom di Telegram, memeras sekitar 50 wanita untuk menyediakan sekitar 3.000 konten seksual. Selain keempat pelaku ini, masih banyak pelaku lain yang terlibat, baik yang identitasnya terungkap maupun yang tidak diungkap ke publik. Pada bulan November 2020, Pengadilan Korea Selatan menjatuhkan hukuman 42 tahun penjara kepada Choi Jo-bin atas berbagai kejahatan, termasuk kekerasan seksual dan penyebaran konten ilegal. Hakim menyebut tindakannya sebagai kejahatan yang tak terampuni dan menegaskan pentingnya memberikan hukuman berat untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Pada akhir 2020, ada lebih dari 3.700 orang yang ditangkap dan 240 lebih ditahan karena terlibat dengan NT Harum case. Di tahun 2021, Moon Hyung-wook dijatuhi hukuman 34 tahun penjara, Lee Won-ho 12 tahun, dan Kang Hun 15 tahun penjara. Anggota lain dari jaringan NT Harum juga menerima hukuman yang bervariasi, dengan beberapa dijatuhi hukuman penjara yang signifikan. Namun, ada kekhawatiran bahwa banyak konsumen konten di ruang obrolan ini tidak teridentifikasi dan tidak dijatuhi hukuman karena kesulitan melacak aktivitas digital mereka. Meskipun kasus NT Harum sudah terungkap dan pelaku diadili, kekerasan seksual masih menjadi masalah yang tak kunjung usai di Korea Selatan. Bahkan, beberapa waktu setelah kasus NT Harum terungkap, hadir pula kasus viral grup Telegram yang bernama Mother Room dan Sister Room. Sesuai namanya, grup ini membagikan video di mana anak laki-laki meraba ibu atau saudara perempuan mereka sendiri dengan tidak senonoh. Dampak sosial dan hukum dari kasus NT Harum.
Tekanan publik yang besar pasca kasus Ente Harum menyebabkan pemerintah dan otoritas hukum Korea Selatan mereformasi undang-undang terkait kejahatan digital. Hal ini termasuk meningkatkan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual online dan perlindungan yang lebih kuat untuk para korban agar mereka bisa kembali pulih. Kisah Ente Harum ini sendiri akhirnya diangkat oleh Netflix dalam film dokumenter berjudul Cyber Hell, Exposing an Internet Horror, yang rilis pada 18 Mei 2022.